2021 kita sesuai dengan Permen PAN 88 ada satu penilaian yang harus kita terapkan di semua komponen penilaian sakit yaitu penilaian inovasi. Nah, inovasi yang dimaksudkan adalah nanti akan kita bahas setelah ini dan sejak tahun lalu kita sudah menyusun beberapa inovasi yang sudah kita nilai melalui surat Dirjen P2. Nah, hari ini kita akan merapat persiapan untuk penilaian inovasi tahun 2024. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Pak Indra untuk memberikan arahan. Silakan Pak Indra. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Christine. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya belum Assalamualaikum. kedengaran, Pak. Sekarang gimana? Sudah? Halo? Sudah terdengar, Pak. Oke. Oke, makasih, Mbak Christine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman, rekan-rekan semua. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kami juga, menyampaikan kita tetap semangat ya di tengah kondisi kita yang seperti ini gitu ya. Nah, sejalan dengan tema kita tentunya dengan kondisi sekarang ke tahun ke depan tentu inovasi akan menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Nah, sebagai salah satu syarat untuk penilaian sakit berikutnya, maka kita diminta untuk mengklarifikasi apakah usulan-usulan dari teman-teman sekalian itu adalah merupakan inovasi. Nah, tentu hari ini kita akan mulai step by step gitu ya. Jadi hari ini kita coba mungkin akan melihat beberapa hal yang harus Bapak Ibu input. Kemudian nanti kita coba akan penilaian, nanti kita akan mengeluarkan surat dari Pak Dijen, Pak PLT Dijen, apakah itu termasuk inovasi. Dan tentunya itu akan dinilai oleh tidak hanya oleh tim kita, juga akan dinilai oleh dari Kemenkes gitu ya. Nah, jadi harapan saya Bapak Ibu coba terus digali gitu ya inovasinya, kemudian ditampilkan semaksimal mungkin. Kemudian yang paling penting mungkin nanti adalah bagaimana kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi setelah ada inovasi. Jangan sampai kita mengatakan inovasi tapi tidak ada perubahan yang signifikan ketika inovasi itu kita kita apa namanya kita declare gitu ya bahwa ini inovasi tapi nggak ada yang berubah gitu. Nah, itu mungkin menjadi poin penting. Nah, mungkin nanti Mbak Christine dan teman-teman akan akan memandu ini. Selanjutnya saya serahkan Mbak Christine. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra untuk arahan yang sudah disampaikan. Baik Bapak dan Ibu, saya izin share ya untuk sedikit penjelasan tentang penilaian inovasi kita. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, seperti tadi, sudah kelihatan Mbak Fia ya? Seperti tadi saya jelaskan di awal dan penjelasan Pak Indra yang disampaikan tadi. Jadi untuk penilaian inovasi tahun 2024 ini adalah kita ingin menyajikan inovasi-inovasi P2 di dalam evaluasi sakit kita nantinya. Nah, Bapak dan Ibu, kita masih menggunakan ini dasar hukumnya. Yang pertama itu Peraturan Menteri PAN-RB nomor 88, itu tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, di dalam kertas kerja evaluasi tersebut ada yang disebut dengan inovasi. Nah, ada beberapa inovasi yang bisa kita tampilkan di 4 komponen tersebut di komponen perencanaan kinerja. Nah, di situ ada beberapa inovasi yang bisa Bapak Ibu tampilkan tentang perencanaan kinerja. Begitu juga ketika di komponen pengukuran kinerja bisa juga disampaikan Bapak dan Ibu inovasinya. Yang berikutnya komponen ketiga yaitu laporan kinerja dan yang terakhir untuk komponen akuntabilitas kinerja. Nah, Bapak dan Ibu ada 4 komponen. Kadang inovasi tersebut, satu inovasi itu bisa menjawab di komponen perencanaan dan pengukuran. Bisa aja, tidak terlalu harus satu inovasi hanya tentang perencanaan, satu inovasi hanya tentang pengukuran, satu inovasi tentang laporan kinerja. Nggak harus seperti itu, tetapi bisa satu inovasi untuk 2 komponen penilaian sakit, Bapak dan Ibu. Kemudian ada surat Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, itu nomor sekian, itu penyampaian hasil rapat persiapan evaluasi. Waktu itu adalah kita
membuat rapat persiapan evaluasi untuk menentukan apa sih kriteria-kriteria penilaian inovasi tersebut. Nah, ini sudah ada suratnya, di dalamnya ada langsung dituliskan beberapa kriterianya, Bapak Ibu. Nah, ini di dalam berdasarkan surat tersebut dan hasil rapat itu, ini belum ada perubahan. Ada jenis-jenis inovasi yang bisa kita ajukan untuk dinilai dan diajukan dalam penilaian sakit. Yang pertama itu adalah kebijakan atau regulasi. Jadi inovasi kita nggak harus hanya berputar terkait masih, tetapi ada poin-poin yang lain, jenis-jenis yang lain. Yang pertama kebijakan regulasi, misalnya per Dirjen. Tahun lalu di Jen P2P, saya di Jen P2P mengajukan inovasi berupa per Dirjen, khususnya untuk penyelesaian BMN. Nah, itu bisa dinilai di dalam apa namanya evaluasi sakit tahun lalu dan kita memperoleh nilai untuk per dirjen terkait dengan penyelesaian BMN tersebut. Nah, yang berikutnya lagi yang disebut dengan jenis inovasi yang kedua adalah teknologi kesehatan. Nah, teknologi kesehatan Bapak dan Ibu ini sifatnya kayak seperti apa ya bioteknologi yang kemarin, kemudian ada nanoteknologi, pokoknya sifatnya teknologi-teknologi kesehatan tapi bukan aplikasi maksudnya Bapak dan Ibu ya. Yang berikutnya lagi adalah teknologi sistem informasi, yaitu ini bersifat dengan aplikasi, baik dia dashboard misalnya, terus aplikasi Sinkarkes kan sudah lama ya, udah jadul, tetapi pengembangan Sinkarkes tersebut juga bisa kita masukkan sebagai inovasi aplikasi kita. Nah, ini berikutnya pelayanan publik, Bapak kan medianya harus sesuatu yang benar-benar sesuatu yang sifatnya inovasi. Nah, ini kemarin sebagai contoh waktu kita bahas dalam rapat persiapan dengan Roren dan Ijen adalah itu seperti contohnya di Jogja. Di Jogja itu ada pelayanan publik mereka. Mereka itu membuat semacam WA. Jadi apapun yang diamati oleh masyarakat bisa diajukan ke situ. Misalnya contohnya ya, masyarakat itu misalnya lihat timbulkan bau banget di sekitar wilayah sampah tersebut. Nah, itu bisa di dalam WA pengaduan itu kalau ada penumpukan sampah di sini dan itu sudah menyebabkan bau di sekitar wilayah apa namanya sampah tersebut ketika terjadi pengerukan atau pembalikan sampah gitu. Nah, itu pelayanan publiknya. Nah, itu dinilai inovasi dalam hal ini oleh Kemenpan karena mereka menganggap itu adalah pelayanan publik. Nah, kita harusnya banyak ya. KKP itu harusnya banyak banget pelayanan publiknya mestinya sih. Tapi inovasi ini nanti kita lihat lagi apakah kalau misalnya sudah lama inovasi tersebut tentunya tidak bisa dianggap sebagai inovasi lagi ya. Kemudian budaya kerja, budaya kerja. Sebenarnya waktu pengajuan pertama kita, tapi sekarang sudah terlalu jadul ya, kayak misalnya cash, apa namanya, MCM semua serba transport itu sudah sekarang merupakan budaya kerja seharusnya. Saya hanya memberikan contoh budaya kerja yang disebut itu apa. Misalnya coffee morning itu harusnya budaya kerja ya. Tetapi mungkin kalau sekarang itu udah bukan inovasi lagi, itu sudah inovasi itu bukan inovasi lagi karena sudah kita lakukan bolak-balik ya, udah nggak dianggap lagi inovasi mungkin. Tapi itu kalau dari awal itu disebut inovasi budaya kerja. Metode kerja Bapak dan Ibu atau SOP. Bapak dan Ibu bisa mengajukan inovasi berupa SOP, tapi SOP yang benar-benar ada manfaatnya dan juga sesuatu yang merupakan sesuatu yang ide-ide inovatif dan baru. Kemudian MOU dan perjanjian. Bapak dan Ibu ini bisa sebenarnya di UPT ataupun kita bisa melakukan perjanjian misalnya MOU dengan apa ya, dengan lintas point of entry misalnya dengan apa namanya perbatasan misalnya seperti itu. Itu bisa diajukan juga, tetapi seperti saya bilang tadi harus sesuatu yang baru. Yang berikutnya produk produk prototype ya. Ini sebenarnya di UPT Balai Labkesmas itu banyak ya teknologi tepat guna yang bisa kita
ajukan sebagai prototipe kita, misalnya Ovitrap, misalnya seperti itu yang dilakukan oleh BTKL kita yang lalu. Ini jenis-jenis inovasi yang bisa dinilai Bapak dan Ibu. Berikutnya, kriteria apa yang harus dinilai Bapak dan Ibu? Yang pertama itu pembaruan. Jadi sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang baru, kemudian orisinil. Orisinil itu sesuatu yang berasal dari satker sendiri ya. Dan kemudian tapi bisa juga modifikasi. Bapak dan Ibu bisa modifikasi juga. Makanya mungkin sesuatu yang lama ya, baru lagi. Tapi Bapak dan Ibu bisa memasukkan Makassar, modifikasinya, kemudian dari Bandung untuk izin ICP klinik yang berikutnya. Kemudian sesuatu yang bersifat modifikasi itu boleh. Nah, itu yang berikutnya, inovasi itu harus memudahkan, tetap rumit, berbelit-belit, misalnya seperti itu, harusnya tidak disebut inovasi. Nah, yang berikut lagi mempercepat pelayanan. Misalnya kalau nggak dengan inovasi itu pelayanan bisa 2 hari, tapi dengan inovasi tersebut jadi 2 jam atau 1 jam. Itu pasti harus dilihat percepatan pelayanan. Nah, disebarluaskan. Disebarluaskan ini maksudnya Bapak dan Ibu harus mensosialisasikan apa namanya inovasi ini kepada stakeholders atau kepada masyarakat. Jadi harus ada laporan sosialisasinya, baik melalui daring atau melalui sosialisasikan di YouTube, masukkan di YouTube itu juga bisa. Pokoknya sosialisasinya ada didengar oleh user atau penerima manfaat. Kemudian bermanfaat. Bapak dan Ibu harus bisa menjelaskan manfaat. Nah, sebagai contoh Bapak dan Ibu ya, kemarin seperti saya bilang tadi, PMK tentang Perdirjen memudahkan tentang BMN kemarin, Bapak dan Ibu. Ada satu pertanyaan Itjen ya sebenarnya. Sebenarnya ini sebagai satu contoh aja. Nah, berapa sih apa namanya persentase yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, kemarin kita agak sedikit apa namanya berdebat dengan Itjen ketika Itjen menganggap belum 100% apa temuan LHP itu dapat ditindaklanjuti. Nah, masih ada sisa saldo kalau nggak salah sekitar 400 jutaan. Nah, dianggap Itjen itu belum bermanfaat karena belum nol saldonya gitu loh. Nah, Bapak dan Ibu, seperti itulah model manfaat. Kalau perlu Bapak dan Ibu membuat analisa dan kajian manfaat apa ketika misal satu aplikasi ada dan ketika aplikasi tersebut udah dipakai, manfaatnya apa? Kalau misalnya itu dengan masyarakat terkait pelayanan publik, Bapak dan Ibu mungkin bisa meminta lesson learn atau testimoni dari masyarakat tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya bermanfaat yang disebut adalah ada beneficiaries kita yang merasakan manfaat tersebut, tapi itu diungkapkan gitu loh, bisa dijelaskan dan bisa disampaikan. Nah, kalau misalnya seperti tadi temuan ternyata biar perdijinya tentang LHP, tapi masih ada sisa saldo belum 100%. Itu juga sebenarnya kan sudah bermanfaat, tapi memang belum jadi nol saldonya, tapi manfaat seperti itulah yang disebutkan. Kemudian Bapak dan Ibu yang disebut dengan spesifik. Spesifik itu tentunya apa ya, khusus atau tidak ada makna ganda dari apa namanya inovasi yang kita buat. Misalnya perdirjen ya. Perdirjen misalnya tentang HP atau temuan BMN ya memang itu isi perdirjennya jangan yang apa ya yang banyak satu perdirjen untuk banyak apa namanya persoalan misal seperti itu. Nah, berkelanjutan Bapak dan Ibu. Nah, ide inovasi ini kami harapkan sih sebenarnya bukan pada saat penilaian aja, tapi sebenarnya Bapak dan Ibu bisa memastikan kalau ini akan dipakai sampai 2 atau 3 tahun kemudian atau seterusnya harus bisa dibuktikan kalau inovasi tersebut akan dilanjutkan. Nah, nanti juga kami tim penilai akan menilai kembali ya, melihat kembali berita acara yang lalu apakah inovasi yang lama ini dilanjutkan atau tidak. Itu juga mungkin penting menjadi satu masukan buat kita. Nah, untuk solusi upaya pemecahan masalah.
Sebenarnya inovasi itu muncul dari satu masalah ya. Misalnya masalah ada, misal gini, pelayanan apa namanya pelayanan untuk vaksinasi, misalnya lambat banget misalnya. Persoalannya adalah pelayanan vaksinasi lambat. Nah, upaya pemecahan masalahnya seperti apa? Misalnya mengembangkan aplikasi untuk percepatan pelayanan vaksinasi, misalnya seperti itu. Atau pemeriksaan di lapangan untuk penerbitan dokumen itu lambat. Atau mungkin gini, ketika kita sekarang kan surveillance malaria kan udah surveillance migrasi ya Bapak dan Ibu. Jadi dari daerah-daerah yang apa namanya, yang endemis malaria datang ke kita, itu baru kita periksa ya, periksa pemeriksaan malarianya. Misalnya contohnya, ada dari Papua datang misalnya ini ya ke Bali misalnya ke Denpasar. Kemudian dilakukanlah di situ pemeriksaan ya, pemeriksaan. Nah, karena penumpangnya banyak, jadi ketika pesawat dari Papua itu susah kita atau kapal dari Papua itu susah kita melakukan pelayanan. Ada yang tidak mau, ada yang langsung pergi waktu mereka tidak datang ke tempat kita melakukan pelayanan. Nah, persoalan apa? Cakupan pemeriksaan kita untuk pemeriksaan malaria untuk daerah-daerah dari wilayah endemis itu apa namanya tidak bisa 100% atau misalnya hanya 20%. Nah, persoalannya kan itu upaya pemecahan masalah. Jadi harus muncul inovasi itu harus muncul dari kajian adanya persoalan dan ada upayanya, salah satunya itu upayanya dengan inovasi. Nah, dapat diaplikasikan di internal. Di internal itu artinya di lingkup Bapak dan Ibu aja. Misalnya di UPT saja. Kemudian karena ini dan atau Bapak dan Ibu di internal aja boleh, di eksternal aja boleh, atau internal dan eksternal. Eksternal itu tentunya kita stakeholder kita, masyarakat, tentunya seperti itu ya. Nah, ini menjadi percontohan nasional. Yang disebut dengan percontohan nasional adalah aplikasi Bapak dan Ibu misalnya itu dipakai oleh 51 UPT BKK di Indonesia atau dipakai oleh Dinas Kesehatan seluruh Indonesia gitu loh. Seperti itu bisa juga dijadikan percontohan nasional. Oke. Nah, waktunya Bapak dan Ibu. Yang disebut dengan inovasi itu adalah sesuai periode pelaksanaan inovasi atau belum pernah diusulkan pada tahun sebelumnya untuk dievaluasi. Misalnya Bapak dan Ibu, kita inovasi tahun 2024 ya. Ada satu aplikasi Bapak dan Ibu sudah pakai dari tahun 2022, tapi belum pernah dinilai. Itu yang disebut dengan bisa dinilai kembali. Jadi belum pernah diusulkan pada tahun sebelumnya untuk dievaluasi, tetapi dia paling maksimum adalah 2 tahun sebelum inovasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada aplikasi, udah tahun 2016 lalu, apa namanya mau kami nilai sekarang itu nggak bisa, itu bukan inovasi lagi, inovasi kan harus yang baru ya. Kemudian dokumen-dokumen pendukung yang nanti dibutuhkan Bapak dan Ibu, ini dokumen pendukung pada saat penilaian sakitnya, bukan pada saat penilaian inovasinya ya. Yang pertama, ini pada saat penilaian sakit. HKI kalau misalnya ada ya, udah ada HKI-nya, kemudian ada hak patennya, ada penghargaan-penghargaannya, terus minimal ditetapkan oleh eselon 1. Nah, poin 4 inilah nanti, karena kan kita sulit ya dapat HKI, paten atau penghargaan, inilah nanti akan kita keluarkan, poin 4 ini akan kita keluarkan sebagai informasi untuk penilaian sakit. Jadi surat dirjen. Dan ini harus kita kejar lebih cepat karena kami mendapatkan informasi evaluasi sakit akan dilakukan bulan Maret kemungkinannya. Kemudian bukti inovasi adanya manual booknya, kemudian prototype dan pengakuan dari instansi lain kalau ada misalnya Bapak dan Ibu bisa pakai misalnya ada inovasi kita, aplikasi kita dipakai oleh dinas kesehatan masih kita selama selama tahun 2024 misalnya seperti itu. Nah, ini kategori penilaian Bapak dan Ibu ya, kalau dapat dihargai itu untuk kriteria 19. Nah, ini ada kriteria ada 10 ya. 1 sampai 9 itu dihitung kalau Bapak dan Ibu bisa menjelaskan 1 sampai 9 itu dapat dihitung sebagai dapat dihargai. Tapi kalau 1 sampai 10 sampai percontohan nasional Bapak dan Ibu itu dihitung sebagai percontohan nasional. Nah, jadi untuk dapat dihargai nanti nilainya 0,5. Misal Bapak dan Ibu di perencanaan ada inovasi kan.
tapi dia hanya memenuhi kriteria 1 sampai 9 aja, itu dapat dihargai. Nanti Bapak dan Ibu memperoleh nilai 0,5 di situ. Nah, kalau Bapak dan Ibu 0,5 di perencanaan, bisa juga itu dipakai di pengukuran, bisa juga dipakai di laporan, berarti 0,5 kali 3 itu udah. Oke. Berikutnya lagi untuk percontohan nasional, bila memenuhi kriteria 1 sampai 10 nilainya nanti 1. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria inovasi, berarti dia kalau dia hanya 8, itu tidak memenuhi kriteria inovasi. 2, 3 itu tidak memenuhi kriteria inovasi, Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang akan kita lakukan, kita ada tim penilai inovasi di Jen P2. Nanti itu berdasarkan SK di Jen P2. Kemudian nanti hasil penilaian inovasi nanti berupa berita acara penilaian inovasi dan akan dibuat dalam surat Dirjen P2. Tahapan penilaian kita dapat persiapan sekarang, Bapak dan Ibu. Penilaian pertama nanti akan kita lakukan Maret 2025 oleh tim penilai inovasi P2. Nah, ada penilaian final, itu Maret juga kita akan mengundang tim penilai inovasi Itjen dan Roren. Jadi Bapak dan Ibu, kami akan melakukan screening, bukan screening, apa ya? Ya screening lah. Seleksi terhadap inovasi-inovasi yang Bapak dan Ibu ajukan. Kemudian nanti kami akan nilai internal dulu. Nanti setelah nilai internal misalnya ya ada masuk 70 inovasi misalnya contohnya ya. Tapi setelah kita nilai hanya 35, maka 35 itulah yang dimasuk dalam penilaian final Bapak dan Ibu. Nah, nanti penilaian final ini berapa dari 30 itu yang Itjen dan Roren sudah setuju, baru kita keluarkan surat Dirjen P2P bahwa ini adalah inovasi P2 tahun 2024. Seperti itu. Nah, Satker nanti mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan dan upload dalam link ini ya. Paling lama tanggal 21 Februari. Ada 1 minggu Bapak dan Ibu mempersiapkan inovasinya, dikemas dengan bagus. Supaya nanti bisa kita lakukan penilaian. Pastikan dapat run ya, dapat running, dapat berfungsi pada saat penilaian, kalau aplikasi ya. Kemudian penjelasan per setiap kriteria inovasi Bapak dan Ibu tampilkan. Kriteria 1 maksudnya apa, kriteria 2, dan seterusnya. Kalau aplikasi harus dilengkapi dengan manual book ya. Kalau aplikasi itu harus ada manual booknya. Terus kalau prototipe ya harus ada desain prototipenya. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana metodenya? Nanti kita Satker akan memaparkan penjelasan inovasi. Misalnya gini, dashboard Siklim misalnya contohnya ya. Nah, dijelaskan sama Satker ini dashboardnya gini gini gini. Kemudian nanti akan melakukan penilaian verifikasi. Tim penilai inovasi, Ijen dan Roren nanti akan melakukan verifikasi. Kemudian disusun berita acara dan terakhir adalah surat Dirjen P2. Misalnya nih, masih belum bisa move on. Bentar. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Selesai, saya kira itu saja penjelasannya. Sudah cukup ini ya, sudah cukup jelas seharusnya sih, karena ini adalah tahun kedua kita melakukan penilaian inovasi. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Izin Bu, Adin dari BKKB ya. Pak, suaranya kurang kencang kayaknya. Ya, memasukkan inovasi kita dan sudah terbit juga penetapannya sebanyak 3 inovasi. Apakah inovasi yang tahun 2023 itu tidak bisa kita jadikan inovasi untuk sakit tahun 2024? Apakah 2024 juga masih tidak bisa pakai yang 2023 itu, Kak Bu? Bisa pakai Mungkin seperti itu. 2023, tapi itu harus pengembangan ya Pak. Ya, jadi bukannya lagi enggak. Inovasi 2023 yang Bapak tampilkan. Misalnya aplikasi ya, aplikasi apa misalnya? Aplikasi apa namanya Pak? Misalnya si lacak misalnya contoh lupa aku nama aplikasinya. Terus tahun lalu itu seperti ini gitu. Tahun ini yang seperti ini gitu. Tahun 2024 yang seperti itu gitu. Jadi ada pengembangan dari aplikasi yang lalu, bukan aplikasi yang lalu Oh, aja izin diulangin Bu. gitu. Berarti misalnya kita ada nih Silaga nih, sistem layanan ambulans keluarga itu boleh kita ajukan di 2024 sama dengan selalu, tapi berbedanya ada pengembangan Iya, ada begitu. pengembangan. Jadi yang Bapak tampilkan, jadi itu kan basicnya ya, basicnya aplikasi yang tampilkan besok ini di dalam aplikasi ini adalah pengembangannya. Misalnya contohnya apa? Misalnya apa tadi nama aplikasinya Pak? Silakan Bu, sistem
layanan ambulans Itu keluarga. gimana itu Pak? Ya, aplikasinya tuh. Aplikasi ya? Eh, ya aplikasi yang ini Bu, yang belum belum utuh juga sih Bu. Ya, Tapi makanya. dia masih pakai Google Form Iya. gitu. Eh, Nanti Bapak kembangkan dulu aplikasi tersebut, terus Bapak Siap, ajukan siap. lagi Paham Bu. gitu loh. Tapi basicnya tetap Silaga, si ambulans tadi itu, silaga. Ya, Silaga. Waduh, Silaga. ya Bu. Ya, Paham. ciat-ciat berarti Pak ya. Paham Bu. Ya, makasih Bu Iya, Christian. Silaga. Ya, gitu ya Pak ya. Jadi enggak yang lalu lagi utuh-utuh lalu. Kan seperti saya bilang tadi ada pembaharuan, ada modifikasi, dan itu idenya original gitu loh. Jadi Bapak harus yang modifikasi itu, pengembangkan apa yang dikembangkan. Jadi yang Bapak tampilkan tadi fitur lain dari Siap. itu gitu loh. Ih, tadi ada yang resen? Yang resen Eh, tolong dicek Mbak Fia. Mbak Christine izin dari Oh iya, Medan. Medan. Oh ya, Mas Kevin silakan. Jadi Mbak Christine ingin bertanya terkait inovasi. Untuk jenis inovasi kan ragam ya, selain aplikasi juga ada di budaya budaya kinerja itu. Kerjanya aja berdasarkan 10 poin itu. Jadi Bapak jelaskan dulu budaya kerjanya. Tapi seperti saya bilang tadi ya Pak ya, walaupun baru di tempat Bapak, tapi itu sebenarnya sudah biasa gitu loh, bukan inovasi. Kayak coffee morning ya. Coffee morning itu di mana-mana ada. Kalau dulu awal-awal waktu coffee morning itu idenya tercetus pertama kali, itu inovasi Pak. Coffee morning itu Oh, salah satu inovasi. WFH itu salah satu inovasi budaya kerja itu Pak sebenarnya WFH, work from home. hmm. Tapi kan sekarang sudah biasa, udah apa ya, udah bukan inovasi. Terus apalagi ya seperti cash management itu. Cash management yang kita semua transfer apa semua itu budaya kerja sebenarnya. Dulu kalau itu waktu awal kalau diajukan tahun 2021 yang lalu itu inovasi. Tapi ketika sekarang sudah tahun 2024, kalau hal seperti itu bukan inovasi lagi. Jadi Bapak cukup menjelaskan berupa kajian satu, seperti saya bilang Hmm. tadi, inovasinya itu apa? Terus dia menjawab permasalahan apa? Permasalahan yang muncul itu apa? Terus ada inovasi budaya kerja. Dijelaskan dari 10 kriteria tersebut. Gitu aja, Pak. Analisa Oh aja. gitu ya, Bu. Berarti dia fokusnya di penjelasan analisisnya aja kan Iya, ya. iya kalau budaya kerja. Oke. Siap, terima kasih. Jadi ada urutan, Pak. Pastikan budaya kerja itu udah disosialisasikan dulu, udah disebarluaskan, dipergunakan, apa manfaatnya. Bapak analisa di situ. Izin Mbak Oke. Kris, tambahan. Siap. Ya, silakan Pak Agus. Makasih Mbak. Ya, Pak. Mau tanya sedikit aja tadi, maaf agak ketinggalan acaranya. Dilihat tadi tanggal 21 Februari paling lambat mengumpulkan data dukung ya Mbak ya. Ya, Terus betul. selanjutnya akan dides dari tim KER-IKA ya Mbak. Itu kapan ya Mbak didesnya Mbak? Bulan Maret, bukan tim KER-IKA, Pak. Kami itu ada tim penilai inovasi, terdiri dari IKA, terus SKI, jadi bukan IKA saja gitu. Nah, itu tahap 1. Kami nanti akan melakukan seleksi pertama. Setelah itu nanti DES dengan tim penilai, Itjen dan Roren itu merupakan DES finalisasi. Yang Satker dides juga oleh Ijen dan Roren gitu Betul, Mbak. betul, betul. Jadi Bapak kan seperti saya bilang tadi, minimal misalnya nih, terkumpul lah misalnya 70 inovasi ya Pak, misalnya tanggal 21 ini. Nah, kami seleksi pertama kami lakukan oleh tim penilaian inovasi internal V2P aja. Misalnya dari tim penilai itu menilai hanya 30 yang layak disebut dengan inovasi. Nah, 30 itu ikut lagi di DES dengan Roren dan Itjen. 30 itu paparan ulang di depan Itjen dan Roren gitu Pak. Nah, hasil dari 30 ternyata yang layak menurut Itjen dan Roren hanya 20. 20 itulah yang dimasukkan dalam surat Ditjen P2P. Gitu. Oh gitu, siap Mbak. Ada lagi Bapak Ibu? Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Mbak Christine. Ya, gimana? Saya Nelly dari PKK Pontianak. Oke, Kami mau tanya, kami ada inovasi di tahun 2022 dan memang belum pernah dilakukan penilaian, Mbak Christine. Apakah boleh kami ajukan masih untuk boleh. inovasi 2024? Masih Ya, boleh masih ya? boleh. Soalnya Oke. Y-2, jadi 2020. Tapi belum pernah dilakukan penilaian sama sekali ya? Belum pernah. Boleh, masih Terkait boleh. Oh ya, siap. Ya. Makasih Mbak Christine. Oke.
Masih ada lagi? Bapak dan Ibu, untuk yang Bapak dan Ibu ajukan nanti itu, inovasi ini ide original oleh BKK seperti itu. Nah, memudahkan pelayanan, ada bukti-buktinya, ada capture-capture-nya gitu. Kalau misalnya di sifatnya aplikasi, mempercepat pelayanan, misalnya tadinya 2 hari menjadi 2 jam, itu harus ada bukti-buktinya gitu. Sosialisasi harus ada laporan sosialisasinya, ada foto-fotonya, bermanfaat. Bapak dan Ibu harus membuat bermanfaatnya seperti apa. Kalau bisa ada kuantifikasinya ya. Kalau memang eh, sekian orang layanannya yang mengakses itu gitu. Apa yang mereka dapatkan gitu. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Penjelasan 10 ini. Kalau Bapak dan Ibu sampai percontohan nasional, Bapak dan Ibu harus capture satker mana, UPT mana yang pakai. Ibu tidak mengajukan itu, data dukung untuk sakit nanti, surat Dirjen P2P tahun 2025 ini nanti yang kami keluarkan. Data dukungnya hanya itu, Pak. Yang tahun 2024 kemarin berarti tidak bisa dipakai ya untuk Tidak data bisa dukung. dipakai lagi. Surat Dirjen P2P yang lalu tidak bisa dipakai lagi, tapi Bapak dan Ibu bisa mengajukan lagi yang sudah diajukan tahun lalu dengan modifikasi. Namanya kan dia kan bukan kriteria baru lagi, dia kan kriterianya nggak ini kan, pembaruan kan. Tapi berhubungan tadi dengan Yemin 2 tadi Bu, kan itu baru 1 tahun digunakan tuh Bu. Jadi masih Enggak, bisa kalau punyanya Pontianak tadi, dia itu belum pernah dinilai, Pak. Udah dipakai dari 2022, tapi belum pernah dinilai. Jadi dia masuk kategori pembaruan. Kalau punya baik. Bapak kan nggak pernah dinilai. Bapak Udah mau pernah ajukan nilai lagi, di Bapak harus 2024, masukkan modifikasi. 2023. Oh, berarti kita kembangkan ya Bu ya, tidak bisa pakai Iya, surat yang betul. 2023 itu ya, walaupun Nggak dia bisa dua pakai tadi. surat 2023, Pak. Baik, makasih. Surat 2023 juga udah langsung tertera gini kok, inovasi Ditjen P2P tahun 2023. Gitu aja. Boleh Bapak ajukan lagi yang sudah nilai tahun lalu, tapi supaya memenuhi kriteria modifikasi. Oke. Pontianak tadi belum pernah diajukan, Pak, tapi mereka udah pakai 2022, dia masuk pembaruan. Mbak Christine izin bertanya Mbak. Ya, Mbak Indah. Mbak Christine, kan tadi disebutkan kriteria inovasi yang dapat dilihat itu ada poinnya tuh 1 sampai 10. Ketika kita nilainya 1 sampai 9, berarti kita nilainya 0,5. Tapi ketika kita bisa mencapai di poin ke-10, berarti kan kita nilainya 1. Betul. Nah, kita belum mencapai poin 10 nih. Apakah kita harus melampirkan poin 10 atau tidak? Nggak Terus perlu. kalau nggak perlu, kalau misalnya kan tadi Mbak Christine bilang harus semua UPT yang apa memakai proyek tersebut. Kalau misalnya beberapa tetap tidak dinilai. Gini, Atau mungkin dari gimana? kami nanti akan menilai itu sebagai, misalnya ada 20 PT yang pakai ya. Mungkin dari kami akan menilai sebagai percontohan nasional ya, kalau 20 ya. Tapi nanti ketika di Ijen, eh, nanti kita lihat lagi, sebentar, saya cek dulu, sebentar ya. Sepertinya ini sudah ada tahun lalu, sebentar, saya lihat di BA dulu ya. Mana dia ya? Sebentar ya, Mbak Indah ya. Percontohan nasional. Baik Mbak. Nah, seperti ini ya. Seperti ini satu contoh aplikasi dari SKK ya. SKK ada dashboard. Itu dia disebut percontohan nasional. Ada 492 kabupaten kota yang pakai dari 514. Hanya 95% tapi sudah disebut kategori percontohan nasional. Jadi mungkin nggak 100% juga bisa, tapi persentase batasannya itu berapa ya? Saya cek lagi nanti Mbak ya. Baik Mbak, makasih Mbak. Tapi sudah bisa kayak gitu Mbak. Oh, baik Mbak, Nggak makasih Mbak. 100% bisa. Ya. Ada lagi? Izin Mbak Christine, Iya. Gimana Pak? kalau inovasinya terkait MOU itu lintas sektor, Terkait apa Pak? inovasi terkait MOU. MOU. Ya, MOU kenapa, Pak? Itu dipergunakan diaplikasi oleh eksternal berarti kan? ya Sama internal. itu berbentuk aplikasi atau apa perjanjian gitu Mbak. MOU, Pak, perjanjian. Memorandum of Understanding. Jadi perjanjian bentuknya Bapak ajukan. Cuma laporan itu aja kita upload. Enggak, MOU itu Bapak analisa dari semua kriteria ini, Pak.
MOU kan inovasinya. Nanti Bapak sampaikan, kami membuat inovasi MOU dengan apa ya? Misalnya apa ya? Eh, Kementerian apa ya Pak ya? Hah? Kalau PT dinas lah, Ya, kesehatan. MOU dengan Dinas Kesehatan terkait begini, udah dijelaskan MOU tersebut kan Pak. Terus Bapak analisa, Bapak jelaskan dulu MOU-nya. Bapak analisa poin pertama, Bapak bilang ini merupakan ide orisinil dari BKK, kemudian sesuatu yang baru karena belum pernah MOU yang sejenis. Kan ada yang perpanjangan MOU yang sejenis itu belum ada. Terus memudahkan pelayanan. Apa yang dimudahkan dari MOU tersebut? Bapak jelas, mempercepat pelayanan. Apa yang dipercepat dalam MOU tersebut? MOU-nya sudah disosialisasikan. Manfaat MOU tersebut, Bapak analisa selama 1 tahun 2024 atau dari 2022 lalu, manfaatnya apa? Oleh dinas sudah bermanfaat untuk apa? Tampilkan, capture hasil-hasil manfaat tersebut, gitu Pak. Kayak gitu Pak, sampai terakhir. Ya pakai saya. Batam, Mbak Kris, izin. Ya, silakan Pak Nopri. Siap. Gimana? BBKK itu kan banyak membuat dokumen rencana kontingensi di pelabuhan. Setiap pelabuhan itu harus ada wajib dokumen rencana kontingensi. Itu kan merupakan kesepakatan antara BBKK dengan instansi pelabuhan. Juknis perizinan klinik. Itu kira-kira bisa dimasukkan ke kategori inovasi nggak, Mbak? Berupa Dia dokumen ya itu bentuknya. perizinan kliniknya selama ini belum ada memang. Juknisnya ini kita buat juknisnya, Mbak. Ya ada, cuman kita rapikan dalam bentuk dokumen juknis. Selama ini ada gitu Pak ya? Belum ada selama ini, Mbak. Bukannya perizinan klinik itu sudah ada standarnya dari nasional ya? Ada dokumen ininya, Mbak. Cuman di kita itu kita bikin lebih rinci lagi. Itu bisa dimasukin nggak? Sebenarnya juknis itu boleh ya, juknis itu masuk dalam MOU itu bisa. Tapi maksudnya ini idenya sesuatu yang baru atau enggak? Karena sebenarnya ya, setahu saya itu ya, perizinan klinik itu Permenkesnya juga kan sudah ada, ya kan? Bahkan sekarang kalau nggak salah itu ya, apa namanya, yang udah dibuat versi elektroniknya kalau nggak salah ya dari Karkes ya Mbak ya, Mbak Mira. Iya, Mbak. Jadi kalau menurut saya itu bukan sesuatu yang original lagi. Oh gitu. Oke. Baik, Mbak. Oke. Masih ada lagi? Izin Ibu Christine. Ya, Ya, izin Ibu dari BKK Gorontalo. Apakah suara saya dengar jelas? kedengaran. Ya. Oh iya, nanti dalam tim penilai inovasi kami juga menghadirkan Karkes ya. Karkes itu salah satu tim penilai inovasi nanti Bapak Ibu ya. Silakan Mas Doni. Ya, izin Ibu. Begini Bu, sebenarnya kayaknya di semua BKK itu banyak ya inovasi. Cuma kemarin pada saat saya ingat sekali di tahun lalu kita Des, kita sulit mengkategorikan dia masuk ke dalam mananya. Apakah ke dalam perencanaannya, pelaporan, pengukuran, dan evaluasi. Nah, itu yang mau mengkaitkan ke sananya Bu, yang agak sulitnya. Contoh kayak di inovasi pelayanan publik. Nah, ini kategorinya pelayanan publik begitu. Tapi pada saat kita mau buat ke dalam kategorinya ke perencanaan, ke pelaporan, pengumpulan, evaluasi itu sangat sulit Bu. Jadi kadang kemarin itu ada yang tidak diakomodir inovasi dari kita begitu karena eh, sulit gitu untuk mana ketika dimasukkan ke perencanaan bukan perencanaan juga, ketika mau dimasukkan ke pelaporan bukan pelaporan, pengukuran juga, pengukuran evaluasi juga bukan. Itu gimana ya Bu, untuk apa namanya? Seperti benang merahnya sih Bu, untuk dikatakan perencanaan, pengukuran dan pelaporan serta evaluasi itu seperti apa biar agar lebih enak sih pada saat kita mau membuat analisanya begitu Bu. Oke, sebentar ya Pak ya, saya buka dulu ininya. Baik Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, kalau saya share dulu ya.
Nih kalau kita lihat di kertas kerja ini Bapak dan Ibu ya. Yang pertama untuk perencanaan kinerja. Oh, sorry. Nah, jadi yang pertama kan ada dua ya. Dalam satu kategori itu selalu ada dua terkait dengan inovasi. Yang pertama itu adalah di perencanaan kinerja, itu adalah terdapat upaya inovatif terhadap kualitas perencanaan kinerja dan satu lagi terdapat upaya inovatif manfaat perencanaan kinerja. Nah, Bapak dan Ibu harus bisa menjelaskan sini. Perencanaan kinerja itu kan maksudnya gini, misalnya Bapak dan Ibu ya, misalnya nih ya perencanaan anggaran misalnya atau perencanaan strategisnya apa namanya BKK. Bapak dan Ibu harus bisa membuat upaya-upaya inovatif perencanaan kinerja. Contohnya perencanaan anggaran misalnya contohnya ini ya Bapak dan Ibu membuat satu aplikasi sehingga ketika dengan antara setiap satker atau antara setiap tim kerja dengan ADUM misalnya dalam hal ini yang memverifikasi di internal Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu melakukan inovasi aplikasi kinerja untuk apa ya pemeriksaan RAB, TOR, upload RAB, upload TOR, terus upload data-data dukung lainnya. Nah, itu bisa dinilai sebagai perencanaan kinerja Bapak dan Ibu. Jadi yang berhubungan dengan perencanaan kinerja itu seperti itu. Karena perencanaan kinerja itu ada perencanaan strategisnya, ada perencanaan anggarannya, misalnya untuk dokumen RAK. RAK misalnya Bapak dan Ibu bisa membuat dokumen RAK itu dalam bentuk aplikasi, misalnya seperti itu. Walaupun kayaknya sulit sih itu aplikasi dokumen RAK yang banyak itu. Seperti itu. Nah, ini dari sisi perencanaan. Nah, misalnya Bapak dan Ibu di sini dinilai nanti 0,5, di sini juga nilai 0,5 bisa. Jadi ada dua dapat nilai di dalam inovasi tersebut. Nah, untuk pengukuran kinerja Bapak dan Ibu itu sama ya terhadap kualitas pengukuran kinerja dan satu lagi itu manfaat pengukuran kinerja. Ya, pengukuran kinerja Bapak dan Ibu misalnya yang paling gampang sih membuat contoh aplikasi ya, aplikasi untuk upload capaian kinerja bulanannya atau menginput capaian kinerja bulanannya, menginput kendala-kendala dan masalah seperti pemantik, itu kan salah satu dalam pengukuran kinerja, itu pemantik itu. Tapi bisa juga pemantik itu dalam perencanaan kinerja, yaitu ada server untuk ada aplikasi untuk ngupload RAK semua satker, misalnya seperti itu, atau Renstra, usulan-usulan Renstra, gitu, seperti itu. Nah, untuk pelaporan kinerja itu ada upaya inovatifnya Bapak dan Ibu. Tapi kalau pelaporan kinerja itu pertama itu kualitas pelaporan kinerja sama manfaat pelaporan kinerja. Misalnya gini, kita ada laporan kinerja kita. Terus laporan kinerja itu ada tindak lanjutnya yang berhubungan dengan masyarakat. Terus masyarakat itu bisa mengakses bagaimana menyelesaikan permasalahan mereka. Misalnya seperti itu. Jadi itu untuk pelaporan kinerja. Nah, yang terakhir untuk pelayanan publik. Bapak dan Ibu bisa memasukkan pelayanan publik itu di dalam poin keempat ya. Jadi membawa dampak yang nyata. Jadi karena ada poin 4 yang membawa dampak yang nyata. Jadi pelayanan publik itu kita masukkan nanti di evaluasi akuntabilitas kinerja. Nanti dimasukkan seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, pelayanan publik tentunya yang mendapatkan manfaat kan masyarakat ya. Nah, kita masukkan di poin 4 khususnya poin di dampak yang nyata dalam efektivitas dan efisiensi. Oke? Oke, Mungkin begitu saja. baik Ibu, makasih banyak Ibu Christine. Ya, Bapak dan Ibu ajukan saja. Misalnya nanti ternyata Bapak dan Ibu mengajukan perencanaan. Nah, kami menilai itu bukan perencanaan, tapi itu di pelaporan, nanti kita ubah di situ. Nah, ketika Bapak Ibu menilai perencanaan, kami menilai pelaporan, pas izin nanti menilai, oh itu perencanaan dan pelaporan. Nggak apa-apa jadi 2 poin gitu. Oke? Masih ada lagi? Atau malah ketika Bapak dan Ibu menilai perencanaan, kami menilai pengukuran, Irjen bilang, oh enggak, ini masuknya pelaporan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Nah, untuk penilaian inovasi ini, tahun lalu kan kita karena mungkin baru uji coba pertama kita internal aja. Nah, untuk tahun ini kita harus melibatkan Irjen dengan Roren sesuai dengan kesepakatan kemarin karena dalam kenyataannya banyak Irjen yang nggak setuju setelah kita masukkan banyak sekali inovasi kita, tapi ternyata Irjen dan Roren masih belum menyetujui itu. Nah, untuk menghindari itu, udah disepakati lebih dulu, sehingga nanti Bapak dan Ibu yang masuk inovasi dalam surat perdirjen itu nggak ada lagi
kok gini, kok gini, kok gini, kata nggak ada lagi penolakan dari Itjen seperti itu. Baik, masih ada lagi? Di akhir 2024 itu kan ada lomba inovasi. Cuma Suaranya nggak jelas, Bu. Bu Fitri nggak jelas ya. suaranya. Berarti jaringan saya berarti kurang bagus, Bu. Tadi itu Loh, nggak dengar ya, suaranya nggak dengar, Bu. Bagaimana, Bu? Bapak dan Ibu mengingatkan lagi ya. Boleh ditulis di kolom chat aja, Bu, kalau suaranya masih bermasalah sinyalnya. Di kolom chat aja dituliskan, nanti kami tanggapin. Bapak dan Ibu jangan lupa ngisi absen ya, Bapak dan Ibu. Kita perlu absensi ini untuk membuktikan kalau kita sudah melakukan penilaian inovasi. Silakan Bapak dan Ibu, ada pertanyaan. Oke. Bila sudah dinilai P2P tahun 2024 sebagai inovasi, bisa digunakan untuk Dakung tahun 2025 ya. Dakung 2025 maksudnya untuk tahun depan ya? Bapak dan Ibu, ini 2024 yang kita nilai ini itu adalah untuk evaluasi sakit tahun 2024 yang dilaksanakan tahun 2025. Jadi ini kita akan evaluasi sakit ya, bulan Maret rencananya sebelum Lebaran, tahun 2024, tapi dilaksanakan Maret 2025. Inovasi ini mau kita keluarkan untuk daftar inovasi P2P tahun 2024 yang akan dipakai untuk penilaian inovasi tahun 2024 di Sakip 2024 yang dilaksanakan tahun 2025. Seperti itu ya. Bapak dan Ibu, setiap tahun kita harus menilai, Bapak dan Ibu. Setiap tahun harus menilai. Nah, Bapak dan Ibu yang sudah diajukan tahun lalu, misal tahun lalu ya inovasinya baru 2023, ya kan? Ajukan lagi di tahun 2024, tapi seperti saya bilang dengan modifikasi. Jadi ada penambahan fitur mungkin seperti itu. Yang lebih bermanfaat. Bu Fitri sudah ditulis di dalam ini chat? Atau Bapak dan Ibu lain ada yang ini? Ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? misalnya udah jawab dari penyampaian tadi sudah jadi terima kasih, Bu. Maaf Bu, suaranya masih putus-putus. Boleh minta tolong ditulis di chat aja. Suaranya putus-putus Bu. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau belum, saya ingin menanyakan ya, ada nggak Satker UPT yang tidak akan mengajukan inovasi tahun ini? Ada nggak? Boleh share yang tidak akan mengajukan inovasi? Apakah ada? Kalau tidak ada yang menanggapin, berarti semua ada inovasi nih ya? Oh, udah, Mbak. Untuk pusat direktorat, P2PM ada yang akan Bengkulu diajukan ada nggak, Mbak satu, Mbak. Bella? Bengkulu ada, oke. Yang tidak ada nggak yang tidak ada? Ada yang tidak ada? Wah, mantap nih. Minimal kita punya 51 inovasi dari UPT ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya coba ini dulu ya. Namanya pengisiannya. Ini Bapak dan Ibu ada usulan inovasi. Nanti Bapak dan Ibu isi link ini. Nanti saya share paparan saya. Tulis nama satkernya atau unit kerjanya, nama inovasinya. Harus ada nama inovasinya Bapak dan Ibu. Misalnya gini, Silacak atau tadi Silaga. Silaga tadi, Silaga. Dalam kurung, Sistem Informasi
Laga itu apa? Laga itu apa, Pak Apin? Sistem informasi pelayanan ambulans keluarga, Bu. Gambaran keluarga. Misalnya ya, BKK Pelayanan ambulans keluarga. BKK kelas berapa biak ya? Kelas 1 ya? Dua, dua. Kelas 2 ya? Masih kelas 2 Pak, belum naik kelas. Iya, bahkan mau jadi lokan nih karena mau pecah dengan Nabira nih, Bu. Oh, mau jadi lokal rencananya. Nggak tahu Misalnya juga. Silaga. Silaga itu apa, Pak? Sistem Sistem layanan ambulans keluarga. ya. Ini kan yang tahun lalu sudah dinilai ya? Iya, benar, Bu. Ya kan, Pak? Terus nanti Ya, iya. Bapak isi nanti ini. Misalnya itu termasuk apa nih? Pelayanan publik ya? Masuk apa kemarin ya, Bu? Saya cek dulu. Iya, Ya, pelayanan misalnya publik, Bu. ini contoh-contoh Iya, ya pelayanan publik ya, ya. pelayanan Nah, publik. waktu inovasi dibuat ini kan 2023 ya, Pak ya? Iya, benar. Nah, kriteria inovasinya Bapak harus tulis ini. Nah, berarti Bapak harus dimodifikasi. Kalau nggak ada modifikasi dari yang lalu, berarti dia tidak masuk inovasi, Pak. Tidak masuk kriteria inovasi. Karena tahun lalu kan sudah dinilai. Nah, terus Bapak klik. Ini kliknya, klik yang ini ya, klik semua ya. Kalau Bapak klik 4, kalau klik 4 berarti kami sudah seleksi awal tuh gagal. Seleksi, istilahnya seleksi administrasi gagal tuh. Karena kan cuma 4, udah pasti dia tidak memenuhi kriteria inovasi. Jadi klik yang terdikit itu, terendah itu harus 9. Nah, kalau Bapak dan Ibu merasa percontohan nasional 10. Baru link data dukungnya Bapak kirim link data dukungnya di sini. Di dalam link data dukung itu satu inovasinya. Kalau di aplikasi inovasinya dimasukkan link inovasinya. Terus habis itu ada manual booknya. Kemudian ada penjelasan semua kriteria ini. Masukkan share di situ. Termasuk dengan bukti-buktinya. Nah, nama penanggung jawabnya, yang nama penanggung jawab ini kami bukan mau nama kepala satker ya, tetapi yang besok yang akan mempresentasikan. Karena kami butuh nomor WA dan ini, nomor yang memaparkan besok siapa? Misalnya Pak Adin besok memaparkan, Pak Adin yang masukkan di sini namanya. Itu maksudnya ya. Jangan kepala satker, nanti kami susah kontak-kontakan dengan kepala satker untuk menjelaskan. Oke? Nah, ketika nanti kita Zoom, Bapak dan Ibu bisa hadir semuanya boleh, nggak masalah. Dengan SKI masing-masing juga boleh, nggak masalah. Tetapi pada saat di sini cantumkan nama sendiri aja. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Izin bertanya Mbak Christine. Iya, gimana? Izin Mbak Uh, dari BKK Bengkulu. Bentar dulu ya, Pak Aprisal ya. Mbak Nelly, gimana Mbak Nelly? Kalau BKK Pontianak Izin, insya Mbak. Allah mau mengajukan 3 inovasi, berarti 3 kali kami Iya, ngisi 3 kali, ini. 3 kali. 3 kali, oke siap. Iya, nggak apa-apa, 3 kali. Silakan Pak Aprisal, Bengkulu. Bengkulu, silakan. Bengkulu tadi ada yang mau disampaikan? Masih ada lagi Bapak Ibu? Sinyal agak Suaranya putus-putus. bagus. Cuman kelihatan A. Jadi kami akan mengusulkan, Mbak, izin Mbak, Iya, gimana? mengusulkan untuk siapa Mbak ya? Putus-putus ya Mbak ya? Nah, Putus-putus kami masih. dari Bengkulu ini mengusulkan. Yang pertama sudah dulu Ijemoh kan, sudah kita usulkan. Yang kedua ini kita ada inovasi baru namanya SICIKA, Sistem Informasi Capaian Indikator Kinerja. Kalau melihat jenis inovasinya itu di mana Mbak ya? Soalnya itu kan untuk internal ya Mbak ya, bukan Nggak apa-apa, untuk internal nggak eksternal. apa-apa. Apakah itu masuk Boleh masuk. Karena internal itu kan. budaya kerja atau gimana Mbak? SICIKA itu apa kepanjangannya? SICIKA itu apa Pak Aprizal kepanjangannya? Sistem apa tadi diinfokan ya? Aduh, suara putus-putus, Iya, karena internal Mbak. Kalau yang kemarin iya kita Suaranya yang putus-putus Ijemoh Pak itu untuk Aprizal, suaranya putus-putus. Halo, bisa Mbak? Dengar tak? Iya, sepertinya sinyalnya dihemat ya, efisiensi sinyalnya. Gimana? Suaranya nggak kedengeran.
Pak Prisa, suaranya nggak kedengeran. Izin Putus-putus. Mbak, terdengar Mbak? Ya, sekarang kedengeran nih. Dengarkah? Ya, ya, gimana? Nah, baik Mbak. Kan Bengkulu awalnya udah ngusulkan yang pertama itu DAI Jemoh, data informasi jemaah umroh. Nah, ini kan sudah kita kembangkan. Yang dulu belum masuk website, sekarang udah di website nih. Salah satu pengembangan dari Jemoh yang pertama. Apakah ini perlu kami laporkan lagi atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya aplikasi baru namanya Sicika, Sistem Informasi Capaian Kinerja. Nah, ini kan internal punya nih. Hanya internal yang ngisi karena yang ngisinya tentang satu penetapan target tahunan, kemudian capaian bulanan, indikator kinerja yang dimasukkan di sana gitu. Nah ini tadi melihat jenis inovasi masih bingung nih, yang mana yang mau dimasukkan? Mungkin apakah di budaya kerja atau apa ya Mbak ya kira-kira? Ya, pertanyaan nomor 2 Oke dulu Mbak, ya. Itu sifatnya si Cika aplikasi kan Pak Aprizal ya? ya aplikasi. Kalau aplikasi masukkan di teknologi sistem informasi, nanti di kriteria Mm-mm. pengukuran kinerja, terus nggak apa-apa dipakai internal, karena poin internal itu dan eksternal itu adalah dan atau, nggak masalah. Jadi Ya internal oke, aja bisa, eksternal aja bisa. Nah, untuk pertanyaan nomor oke. 1, kalau dia tidak ada pengembangan fiturnya, tidak ada pengembangan modifikasinya, mungkin tidak diajukan lagi, hanya peralihan ke website aja, tidak perlu diajukan lagi. Tetapi Ya kalau sih. ada pengembangan aplikasinya, oke, nggak masalah, bisa. Karena Heeh. kriterianya itu adalah kalau nggak pembaruan, original, dan modifikasi gitu. Ya, memang rencana kemarin ada modifikasi Mbak, tapi modifikasinya masih jalan, belum ini Oh sih ya, belum, oke. masih, istilahnya masih proses gitu. Ya, berarti Tapi yang kami, diajukan si Cika aja. ya, berarti kami yang mengajukan si Cika aja dulu ya Mbak ya. Ya, Oke, oke Mbak, makasih. oke. Apakah ada lagi? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kami akan share eh apa namanya link pendaftaran dengan paparannya. Saya share dulu di kolom chat kali ya. Bapak dan Ibu bisa ngambil link ada di situ. Saya share dulu di kolom chat ini supaya nanti saya share juga di ini di grup. Tapi saya share dulu aja di sini. Mana tadi dia? Belum masuk ya? Sambil menunggu ini jalan proses share-nya, ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa isi absensi Bapak Ibu ya. Izin Mbak Christine tanya Ya, dari Mbak. Suta. Iya, silakan. Izin Mbak Christine tanya dari Suta. Iya, silakan, Mbak. Oh iya, Kedengaran suaranya. kalau misalnya di awal tahun Januari 2025 ini ada beberapa MOU pelayanan publik, apakah itu bisa kita ajukan untuk penilaian inovasi ini? Ini untuk 2024, Mbak. Baik-baik kalau gitu. Itu nanti tahun depan aja, Mbak. Disiapkan Ya udah, aja. terima kasih. Iya. Ya. Masih ada lagi? Bapak dan Ibu jangan lupa isi absen ya. Ini ada di link udah disampaikan kami buat absensinya. Mbak Via, file aku udah masuk belum, Mbak Via? Udah masuk ya? Sudah ada di kolom chat ya Bapak dan Ibu ya. Paparannya nanti saya share juga di grup. Nah, Bapak dan Ibu di slide terakhir itu ada tempat pendaftarannya inovasi. Bapak Ibu tolong dimatengkan dulu inovasi. Satu satker bisa mengajukan lebih dari 5 inovasi juga boleh. Silakan. Nggak masalah. Inovasi, pembuatan inovasi yang tahun 2020 ini paling lama adalah 2022. Itu yang paling lama. Kalau misalnya 2021 diajukan udah dibuat 2021 nggak bisa ya, Bapak Ibu ya. Oke.
Baik, saya kira itu aja Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kalau ingin bertanya silakan bertanya juga di grup kita juga bisa ya Bapak dan Ibu yang mengajukan. Kami harapkan Bapak dan Ibu banyak ini ya. Nah, sama seperti saya bilang kalau Bapak dan Ibu dari Satker Gorontalo misalnya ada 5 inovasi, 5 kali memasukkan ya, daftarnya 5 kali Bapak dan Ibu. Penanggung jawabnya bisa macam-macam. Misalnya penanggung jawab MOU si A, penanggung jawab aplikasi nanti si B, nggak masalah. Nggak mesti satu orang itu. Silakan Bapak dan Ibu ajukan ya. Kami harapkan apa ya Bapak dan Ibu nanti di depan seperti saya bilang tadi, seleksi kan ada bertahap nih. Seleksi di tahap internal kami, kalaupun nanti banyak yang tidak dapat, ya no hard feeling ya. Jadi nggak ada ini karena kita tuh tim kita tuh terdiri dari SKI, kami, terus ada dari Karkes, ada dari beberapa unsur lah Bapak dan Ibu. Jadi cukup banyak nanti menilainya. Khususnya untuk BKK nanti kami banyak, apalagi kalau itu aplikasinya pengembangan dari Karkes, kita nanti pakai Karkes yang untuk menilai. Itu saja kalau tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rapat persiapan ini. Kami tunggu tanggal 21 ini upload untuk pendaftaran penilaian inovasinya supaya kami bisa screening lagi inovasi-inovasi mana yang layak untuk dinilai bersama dengan Itjen dan Roren. Itu saja. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu ya. Walaupun situasi kita akan daring untuk seterusnya ya kita terima dengan senang hati, dengan sukacita. Itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih Mbak Christine. Terima kasih Mbak Christine. Terima kasih. Terima kasih Mbak Christine. Terima kasih Mbak Christine. Terima kasih Mbak Terima Christine. kasih Bapak Ibu. Mbak Rohmah yang host bisa lagi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Saya ya hand Bu. up. Terima kasih Christine. Ya, makasih ya Bapak Ibu. Sampai ketemu.